Nisa Rahab, NPM 201400074, semester 4, program studi PGSD kelas B. Mata kuliah Perspektif Global. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat yang berjudul Dampak Positif Globalisasi. Sebelumnya, secara harfiah pengertian globalisasi merupakan suatu proses tersebarnya nilai-nilai atau kebudayaan dari satu tempat ke tempat lainnya. Proses ini bisa berjalan lambat maupun cepat. Sejumlah ahli memiliki pendapat yang cukup berbeda terkait dengan pengertian globalisasi, seperti misalnya Jan Art Scott yang menyebutkan bahwa pengertian globalisasi adalah proses meningkatnya interdependensi antara aktor negara dan non-negara pada skala global sehingga hubungan sosial dalam suatu masyarakat secara signifikan dibentuk dan dipengaruhi dimensi hubungan sosial yang lebih luas pada skala dunia. Rijir menjelaskan pengertian globalisasi merupakan penyebaran kebiasaan-kebiasaan yang mendunia dan ekspansi hubungan yang melintas dunia. Secara garis besar, globalisasi meliputi tersebarnya suatu nilai dari satu tempat ke tempat lain. Globalisasi dapat mempengaruhi kebiasaan serta mampu menciptakan pola baru dalam kehidupan bermasyarakat secara global. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu telekomunikasi, dan sebagainya. Berikut dampak positif globalisasi. 1. Dampak positif di bidang ekonomi. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasar internasional akan membuka peluang yang lebih besar bagi tiap negara untuk lebih berkembang. Hal itu disebabkan karena pasar global menyediakan akses yang lebih Kesejahteraan tenaga kerja meningkat semakin banyak. Perusahaan global akan berpengaruh terhadap permintaan pasar kerja yang menuntut kualitas tinggi daripada pekerja. Terciptanya bisnis e-commerce. Bisnis e-commerce adalah bisnis transaksi jual beli melalui internet. Bisnis ini muncul sebagai respon atau perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan manusia yang menginginkan kemudahan dalam segala bidang. Yang keempat, meningkatkan nilai ekspor dan impor. Pasar global membuat ketersediaan sebuah barang dapat dimiliki oleh seluruh negara secara transnasional melalui ekspor dan impor. Dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya. Pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Globalisasi menyebabkan perubahan tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain. Kedua, perkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien. Global memberi peluang setiap negara bisa belajar dari negara lain, sehingga proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi secara global terjadi dan cepat. Yang ketiga, kualitas atau tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Globalisasi membantu lebih mudahnya proses memperkenalkan kehidupan sosial dan budaya dari setiap negara, termasuk Indonesia, ke negara lain. Dampaknya adalah ekonomi pariwisata dapat berkembang dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tujuan turisme. Ketiga, dampak globalisasi di bidang politik. Adanya globalisasi tentu berpengaruh pada berbagai sektor kehidupan, termasuk di bidang politik. Secara konsep, politik menentukan manusia ketertiban dunia. Semakin diakuinya hak asasi manusia, setiap manusia yang terlahir di dunia memiliki hak asasi. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah anugerah dan harus dihormati oleh seluruh manusia di berbagai negara. Artinya hak asasi memiliki diakui secara global, termasuk hak asasi politik. Kedua, terbentuknya sistem politik. Sistem politik digunakan untuk mencapai kebaikan bersama. Artinya sistem ini sengaja dibuat untuk menciptakan tujuan bersama di berbagai bidang. Indonesia juga memiliki sistem politiknya sendiri. Dalam pembentukannya, rakyat Indonesia berhak membentuk sistem politik yang mereka terapkan. Yang ketiga, terciptanya hubungan diplomatik antara negara. Hubungan ini diciptakan untuk menjalin kerjasama antara negara, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, hingga aspek kenegaraan lainnya. Hubungan diplomatik makin meningkat dibarengi dengan tingginya arus globalisasi. Upaya menghadapi globalisasi. Pada dasarnya globalisasi bukanlah hal yang buruk dan memiliki banyak manfaat.
yaitu seperti semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang tertentu memudahkan proses interaksi dan pencarian wawasan atau ilmu pengetahuan yang lebih efisien. Cara menghadapi era globalisasi adalah untuk mengatur cara berpikir agar tetap kritis dalam menerima sebagai informasi dari media massa sehingga tidak menghilangkan nilai budaya dan adat istiadat yang kita miliki. Tidak menerima kebudayaan luar sepenuhnya. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki nilai dan norma berdasarkan Pancasila, kita perlu menyeleksi kebudayaan luar, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup negara. Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai penyaring dan penjaga keberadaan bangsa. Jika tidak disaring dengan tepat, globalisasi rentan merusak jati diri bangsa. Mempelajari budaya asing memiliki salah satu hal yang penting untuk dilakukan dan dipelajari, namun harus tetap disaring untuk mencegah hilangnya atau pudarnya budaya lokal yang dimiliki. Beberapa upaya menghadapi globalisasi dapat dicontohkan dengan tetap mencintai produk dalam negeri, mengembangkan usaha mikro, meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya nasional, dan lain sebagainya.